Ya, di sini itu ada pengguna. Nah, pengguna itu ada user, nama, lokasi, dan budget, dan preferensi kriteria. Dan di sini kita pakai primary key-nya, yaitu user ID. Nah, itu ini nyambungnya ke nanti ke pembeli. Jadi itu nanti ulasan itu di ulasan itu ada ID itu sebagai primary key-nya di ulasan, terus ada rating dan komentar. Nah, ulasan ini nanti itu menerima dari tempat nongkrong ini. Jadi ibaratnya tempat nongkrong ini menerima dari ulasan. Nah, jadi di sini tuh ada tempatnya, namanya, lokasi, harga rata-rata, dan rating. Nah, di sini juga ini nyambung ke dari rekomendasi ini bisa ke menerima, dan bisa ke laporan dari rekomendasi ini ada rekomendasi ID dan tanggal kayak gitu. Nah, di tempat nongkrong ini kita ada inheritance, ada turunannya, yaitu ada cafe dan warkop. Nah, di cafe ini itu ada tempat ID dan bolehan. Nah, bolehan wifi. Jadi itu cafe itu tuh ada wifi-nya atau enggak kayak gitu. Nah, di sini juga ada warkop. Warkop juga itu ada tempatnya, ibaratnya ID-nya untuk warkop, terus ada bolehnya itu kayak warkop ini 24 jam apa enggak kayak gitu. Nah, mungkin selanjutnya untuk PRD-nya. Nah, penjelasan tentang UML. Ini merupakan UML ini merupakan UML project kita. UML ini menggambarkan si tempat nongkrong. Di sini sistem akan menerima data user, memiliki data tempat nongkrong, memberikan informasi, memberikan rekomendasi tempat sesuai dengan budget dan kriteria tertentu. Di dalam UML ini ada beberapa kelas. Yang pertama itu ada kelas main, kelas rekomendasi service, user, tempat nongkrong, cafe, dan warkop. Terus penjelasan setiap kelas itu ini main fungsinya sebagai sistem sebagai entry point atau titik awal program. Metodenya atau atributnya itu ada main yang dimana metode utama untuk menjalankan aplikasi itu biasanya berisi membuat objek user, membuat daftar tempat nongkrong, dan memanggil rekomendasi service. Terus yang kedua itu ada kelas rekomendasi service, fungsinya buat fungsinya kelas logika utama untuk menentukan rekomendasi tempat nongkrong. Metodenya itu rekomendasikan user list tempat. Ini untuk memproses data user dan data tempat, dan juga menyeleksi tempat sesuai dengan budget si user dan kriteria lain. Terus ini kelas user, yang dimana fungsinya itu buat menyimpan data si pengguna. Berikutnya ada string nama, rantai budget, metodenya ada user dan get budget. User nama budget ini merupakan konstruktor, dan get budget itu buat mengambil nilai si budget minusnya. Terus ada kelas tempat nongkrong, di mana ini merupakan superclass atau parent class. Fungsinya itu kelas induk untuk mempresentasikan tempat nongkrong secara umum. Berikutnya ada string nama, string lokasi, string harga rata-rata, dan double rating. Metodenya itu tempat nongkrong, di mana ini merupakan konstruktor. Oh, itu buat menampilkan informasi tempat. Terus inheritance atau pewarisan itu ada dua. Itu ada cafe dan warkop. Cafe ini subclass, mewarisi dari tempat nongkrong. Atributnya ada wifi dan metodenya ada cafe dan tampil info. Tampil info ini merupakan operate atau menampilkan info cafe dan wifi. Terus subclass warkop.
Ini mewarisi tempat nongkrong. Atributnya itu ada boolean buka 24 jam dan metodenya warkop, nama, lokasi, harga, rating buka 24 jam. Dan tampilko ini sama override untuk menantikan info warkop 24 jam. Relasi antar kelas itu dari main ke rekomendasi service ke user, rekomendasi service ke tempat nongkrong. Terus inheritance-nya itu dari pabrik ke tempat nongkrong, dari warkop ke tempat nongkrong. Pada codingan yang kita buat. Yang pertama ada kelas dan objek. Kelas adalah cetakan atau template, dan objek adalah hasil nyata dari kelas. Fungsinya digunakan untuk membuat data yang bisa dipakai di program. Contoh kelas ada banyak di sini. Di sini ada kelas cafe, ada kelas pengguna juga, ada kelas ulasan. Ini kelas ulasan, ada kelas warkop juga, kelas warkop. Selanjutnya ada objek. Contoh objek yang ada di codingan itu ini nih. Ini ada objek cafe C1, cafe 1 itu objeknya. Ya, selanjutnya ada inheritance atau pewarisan. Kafe dan warkop mewarisi data umum dari tempat nongkrong, seperti nama, lokasi, harga, dan rating. Fungsinya menghindari penulisan kode yang sama berulang-ulang. Contoh pada codingannya ada di sini nih, di Cafe Java yang public class cafe extend tempat nongkrong itu contoh dari inheritance atau pewarisan. Dan yang selanjutnya ada constructor. Constructor adalah metode yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Digunakan untuk mengisi data di awal. Fungsinya supaya objek bisa langsung siap digunakan. Contoh pada codingannya ada di pengguna pengguna titik Java. Nih. Yang public pengguna sampai yang release. Ini adalah contoh dari constructor. Yang selanjutnya ada access modifier atau juga bisa disebut public and private. Data tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Fungsinya untuk menjaga keamanan data. Contoh kode private-nya itu ada di pengguna Java. Pengguna Java ini digunakan untuk usernya ya. Contohnya di private int, private mana nih private. Nih. Ini dibuat untuk pengguna doang. Ya, jadi pengguna khusus masuknya ke ini. Ntar selain pengguna, admin juga bisa masuk. Selanjutnya ada metode public, bisa dipanggil dari file. Ini nih, ada contoh banyak. Ini ada public kelas pengguna, ada public pengguna ini khusus pengguna saja ya. Jadinya untuk admin juga bisa masuk, tapi kalau private cuma pengguna, sedangkan admin juga nggak bisa. Ya, yang selanjutnya kan abstraction atau menyembunyikan proses. Itu contoh pada codingannya ada di sini. Hasil rekomendasi engine titik get rekomendasi. User hanya memanggil satu metode untuk mendapatkan rekomendasi tempat. Proses filter, perhitungan skor, dan sorting disembunyikan di dalam engine ini. Jadi kesimpulannya, program ini menerapkan konsep OOP
melalui kelas dan objek, inheritance pada KP dan warkop, encapsulation dan akses modifier private, melalui method override, abstraction pada recommendation engine, serta aggregation antara tempat nongkrong dan ulasan. Kita melihat outputnya. Yang pertama ada warkop gaul. Itu kan ada ratingnya 3,50. Selanjutnya ada kopi santai, ratingnya juga 5,00. Misal kita mau cari rekomendasi untuk pengguna dengan usernya mempunyai budget 40.000, itu bisa direkomendasikan dengan yang pertama ada kopi santai. Nama kopi santai, lokasinya di Jakarta, ratingnya 5,0. Tipe kafenya wifi. Wifi-nya tidak ada. Tipenya kafe. Oh iya, tipenya kafe, untuk wifi-nya tidak ada. Budget kira-kira sekitar 35.000. Kriteria yang cocok untuk outdoor. Yang kedua ada warkop gaul. Lokasi di Jakarta dengan rating 3,5. Tipe warkopnya buka 24 jam. Budgetnya 15.000. Kriteria yang cocok untuk yang pengennya buka 24 jam. Ya, saya tutup presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.